menjamin kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar dan mendukung percepatan reformasi birokrasi. Sebagai komitmen penyelenggara pelayanan publik yang prima, kami menyediakan sarana dan prasarana yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan. Hidup di era society 5.0 yang dimana manusia dan juga teknologi berpadu untuk menyelesaikan masalah sosial melalui inovasi digital. Muncullah satu pertanyaan, apakah birokrasi kita ini dapat menyesuaikan perubahan yang cukup besar? Nah, maka dari itu di video kita kali ini kita akan membahas tentang birokrasi di era society 5.0, adaptasi organisasi dalam masyarakat digital. Semuanya, perkenalkan namaku Tara Aprilia Niswita. Aku berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan NIM 25060644196 dari kelas 2025E. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mailisa Mufaroha dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Negara. NIM aku 25040674193 dan aku dari kelas 2025E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Ika Rahmawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 25040674182 dari kelas 2025E. Video ini dibuat oleh kelompok 3 dengan tujuan menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah teori organisasi Serta bertujuan untuk menjelaskan bagaimana birokrasi publik dapat beradaptasi di era society 5.0 serta menilai kelebihan dan tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi pemerintahan. Jadi yang pertama ini aku akan membahas tentang teori yang dibawakan oleh Max Weber, yang dimana Max Weber ini menjelaskan bahwa birokrasi yang ideal itu harus memiliki struktur hierarki yang jelas, yang pertama, dan yang kedua yaitu aturan yang tegas, dan yang ketiga itu jam kerja yang rasional. Karena sistem-sistem ini untuk memunculkan efisiensi, stabilitas, dan juga keadilan dalam pelayanan publik. Namun teman-teman, di tengah perkembangan teknologi dan masyarakat digital ini, birokrasi yang terlalu kaku menjadi kurang relevan. Maka dari itu muncullah pendekatan baru yang disebut teori organisasi adaptif. Teori organisasi adaptif yang dikemukakan oleh Bernd Stalker menekankan pentingnya fleksibilitas, kerjasama tim, dan kemampuan diri dalam menyesuaikan perkembangan zaman. Dalam konteks birokrasi publik, teori ini berarti bahwa pemerintah harus mengedepankan
inovasi, serta menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan masyarakat digital yang terus berkembang. Contoh nyata adaptasi birokrasi di Indonesia bisa dilihat dari adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah dalam satu tempat dengan sistem digital. Selain itu, sistem Online Single Submission atau OSS mempermudah proses perizinan usaha secara online. Transformasi ini menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip adaptif, efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari sisi positif, digitalisasi birokrasi membuat pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Tapi, di sisi lain, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan literasi di kalangan ASN dan masyarakat, serta keamanan data pribadi. Oleh karena itu, adaptasi birokrasi tidak hanya cukup mengandalkan teknologi, tetapi perubahan budaya kerja dari pola yang kaku menjadi terbuka, kolaboratif, dan humanis. Sebagai kesimpulan, birokrasi di era Society 5.0 harus menjadi organisasi yang cerdas, adaptif, dan berpusat pada manusia. Teknologi hanyalah alat, namun nilai kemanusiaan tetap menjadi inti dari pelayanan publik. Rekomendasi dari kami, yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan digital bagi aparatur negara. Yang kedua, memperkuat sistem keamanan data. Yang ketiga, memperluas infrastruktur digital hingga daerah terpencil agar pelayanan publik benar-benar inklusif. Terima kasih sudah menonton video kami. Mari bersama mewujudkan birokrasi Indonesia yang modern, efisien, dan humanis di era Society 5.0.